yang sangat penting yang kita sangat tunggu-tunggu untuk kita semua. Waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Ninik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hengki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Deputi Jenderal Kabupaten Subang, Bapak Asep Waluyo. Yang saya hormati dari pengurus provinsi Bapak Hengki. Yang saya hormati juga Bapak Ahmadi, juga rombongan dari Cirebon. Tidak lupa juga yang saya hormati AA Hilman ya. AA Hilman, selama ini saya baru mendengar AA, luar biasa. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu langsung. Saya hormati seluruh Depjen kecamatan yang akan dilantik maupun koordinator kecamatan, juga seluruh para Depjen dan tim jajaran dari beberapa kota atau kabupaten selain Subang yang hadir di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Juga kepada seluruh relawan yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, juga kenikmatan dan segala yang terbaik buat kita semua, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di posko Subang dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Amin. Tidak lupa juga kita kirim doa dan salam sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dan memberikan suri tauladan yang terbaik buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah disampaikan oleh Pak Hengki, Bapak Ahmadi, dan Bapak Asep. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit saja. Biasanya setiap saya kunjungan selalu ada sesi tanya jawab. Ya, tapi untuk kali ini kita tidak perlu tanya jawab karena saya tahu persis apa yang ada di benak bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertanyaannya saya yakin cuma satu. Apapun itu 1001 pertanyaan, ujung-ujungnya cuma satu. Bunda, kapan cairnya? Ya, oke. Alhamdulillah saya sangat-sangat bangga pada kunjungan kali ini, luar biasa sekali. Kita di sini sebagai relawan yang luar biasa. Ya, belum dikasih BOP, belum digaji, belum diberikan apa-apa, tapi kita semangat luar biasa. Kita memulai dari beberapa tahun yang lalu. Saya kebetulan alhamdulillah baru 2 tahun lebih ya. Dan di sini masih banyak orang-orang yang mungkin sudah 5 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Luar biasa. Mereka yang sudah terlebih dahulu bergabung mereka sangat sabar dengan kata-kata kapan pencairan. Kenapa kita yang baru-baru tidak sabar? Ya, kenapa sih kok kayaknya prosesnya lama sekali, meniribet ya? Apa sih kendalanya? Mungkin itu yang kita tanyakan. Ya, apapun itu, yang jelas adalah kita percayakan, kita kembalikan kepada yang mulia Bapak M1. Ya, Bapak M1 dan beberapa tim yang dipercayakan tidak pernah berhenti untuk segera merealisasikan program-program ini.
Dan satu hal yang kita harus pahami adalah program ini bukan hanya untuk Subang, program ini bukan hanya untuk Jabar, bukan hanya untuk Indonesia, tapi Yang Mulia memikirkan untuk seluruh umat. Semua dana sebenarnya sudah ready, sudah disiapkan, baik di perbankan maupun di non-perbankan. Dan yang harus kita pahami adalah semua proses itu dilewati dengan tidak mudah, ya, dengan tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Karena kita sama-sama tahu proses perbankan masih banyak instansi-instansi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk golongan ataupun untuk segelintir orang, ya. Dan itu memang tidak mudah dan kita memang dipersulit. Tapi yakin, satu hal yang harus kita yakini, kebetulan saya pernah dengan beberapa Depjen provinsi yang aktif menghadap kepada Yang Mulia. Yang Mulia, apa yang bisa kami bantu untuk segera merealisasikan program-program ini? Karena seluruh rakyat Indonesia, khususnya seluruh relawan UN Swishindo sudah sangat-sangat menunggu. Betul? Apa yang dijawab Yang Mulia? Tenang saja, semuanya sudah dipersiapkan dan kita akan sampai di tempat tujuan. Kita mungkin di sini belum paham, tidak semuanya memahami bahwa banyak sekali yang difikirkan dan dipersiapkan oleh Yang Mulia. Contoh, bagaimana caranya uang itu bisa aman nyampai di tangan kita, ya. Bagaimana caranya supaya uang itu halalan toyiban nyampe pada keluarga kita dan seluruh rakyat Indonesia, juga seluruh umat manusia. Ya, bagaimana caranya supaya pemerintah tidak ikut campur dengan dana yang memang harus dialokasikan untuk seluruh umat, bukan untuk perorangan atau golongan yang bisa dikorupsi. Ya. Bagaimana caranya supaya kita semuanya, khususnya para Depjen, memiliki rekening prioritas yang akan memudahkan kita untuk bertransaksi. Semuanya sedang dipersiapkan dengan rapih, ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Hengki, Bapak Ahmadi dan Pak Azab sebelumnya, di sini kita dituntut hanya untuk menjaga kondusivitas area kita masing-masing, wilayah kita masing-masing. Tetap akur, rukun, damai. Ya, karena ini akan mempercepat proses terrealisasinya. Kalau kita masih gontok-gontokan, kita masih sikut-sikutan, di situ mungkin alam yang akan memutuskan, ya, alam yang akan menseleksi. Dan tadi sudah disampaikan, kita semuanya di sini tidak perlu khawatir kita tidak kebagian posisi atau kita ketinggalan kereta. Ini adalah program seluruh dunia yang diawali dengan mercusuar dunia di Indonesia. Jadi ketika sudah terrealisasi, sudah pasti semuanya akan kebagian. Tidak mungkin ada yang ketinggalan kereta. Satu hal yang saya pahami dari Yang Mulia, beliau luar biasa. Dicaci maki, dihina, ya, dipandang sebelah mata, diragukan. Mungkin juga di antara kita masih ada yang meragukan. Tidak ada masalah, karena memang ini proses. Kita up and down, kadang-kadang percaya 1000%, kadang-kadang kita, aduh ini bener nggak ya, bener nggak ya? Nggak ada masalah, itu proses. Yang jelas adalah yang penting kita tetap berada di dalam koridor yang benar. Jangan melakukan hal-hal yang di luar koridor. Menjual SPBU di luar harga yang seharusnya. Menjual
voucher M1, menjual mungkin posisi dan jabatan. Jangan pernah kita melakukan hal itu. Bagaimana kita mau disebut sebagai pelaksana amanah kalau kita sendiri tidak amanah? Ya. Minimal kita menjaga diri kita sendiri untuk tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang tidak menyimpang, ya. Kemudian kita di sini saling mengingatkan, saling mensupport satu sama lain. Teman-teman kita yang sudah mulai bengkok, yuk kita mencoba untuk meluruskan. Saat ini yang kita butuhkan adalah murnikan hati nurani, luruskan kita di sini, ya. Jaga tetap kekompakan kita di Jawa Barat. Saya tidak mau mendengar di antara kita melakukan hal-hal seperti di luar provinsi Jawa Barat. Menjual voucher, berurusan dengan yang berwajib, bahkan ada yang masuk bui. Saya tidak mau seperti itu. Ya. Jadi apapun 1001 pertanyaannya, jawabannya cuma satu, sabar. Kita semua akan sampai di tempat tujuan. Mungkin satu hal lagi, kok lama banget ya? Sebenarnya proses untuk saat ini sampai proses terrealisasinya program ini itu adalah juga proses pembelajaran buat kita semuanya. Belajar untuk sabar, belajar kita menguatkan mental kita. Kita dicaci maki, kita dihina, kita dibilangin orang gila, ya, tidak masuk akal, nggak masuk logika. Masa iya sih? Ya, nah itu proses pembelajaran buat kita semua. Proses pembelajaran kita sesama relawan, sesama Depjen, sesama petugas seluruh kabupaten atau seluruh Jawa Barat, mempererat tali silaturahmi. Kita memperkokoh mental kita dulu. Kita belajar untuk se-Jawa Barat solid dulu. Kemudian lebih makro seluruh Indonesia dan 5 benua. Ya. Kemarin kami meeting 2 hari yang lalu dengan para petugas 5 benua di Zoom meeting, dihadiri kurang lebih 152 orang, dan itu luar biasa. Kadang-kadang saya pun juga bertanya pada diri saya sendiri dalam hati, bener nggak ya? Tapi ketika kita meeting dengan komunitas 5 benua, itu luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka sangat antusias dan mereka sangat menunggu Indonesia segera terrealisasi. Mereka semuanya udah gregetan banget. Bukan hanya kita yang gregetan, mereka lebih gregetan lagi. Karena mereka tidak akan pernah terrealisasi kecuali Indonesia terrealisasi terlebih dahulu, gitu kan? Iya, luar biasa. Kita ada komunitas 5 benua dan di situ setiap hari mereka sangat antusias dalam sosialisasi voucher M1 di luar sana, ya. Dan itu yang memperkuat saya juga bahwa tidak mungkin program ini tidak benar. Sedangkan di luar negeri aja yang mereka lebih realistis dalam berpikir, ya. Mereka antusias sekali, nggak mungkin. Dan nggak mungkin Yang Mulia akan mempermainkan kita, tidak mungkin, ya. Yang Mulia sangat paham dengan kondisi kita, ya. Tanpa kita memberitahu Yang Mulia itu tahu persis. Dan bahkan pernah saya melihat suatu ketika Yang Mulia menetaskan air mata karena ada sebuah masalah yang harusnya tidak ada masalah itu. Tapi apapun itu, saya melihat sebuah ketulusan yang luar biasa dari Yang Mulia. Dan saya pernah di Caraka beberapa minggu, setiap hari saya ke pendopo, banyak sekali hal-hal positif yang saya ambil hikmahnya dari Yang Mulia, luar biasa. Kita sudah memiliki pemimpin yang amanah,
Yang mulia sudah punya banyak harta dari para pinesepuh ataupun dari perbankan yang sudah atas nama beliau. Tapi apakah beliau mengambil selembar pun, sepeser pun? Tidak ada. Yang mulia menikmati harta ini ketika kita semuanya juga sudah menikmati. Jadi betapa mulianya yang mulia, betapa amanahnya beliau. Masa kita nggak bisa bersabar untuk sementara waktu? Jadi sepakat ya, kita bersabar. Sepakat? Baik, terima kasih banyak. Apalagi ya Pak Enggi yang perlu disampaikan? Oke, kemudian satu lagi, kita juga harus pahami bahwa semua proses sedang berjalan. Kita saat ini yang paling rumit adalah bersinergi dengan pemerintah, ya. Dan itu pun juga sudah dilakukan berulang kali untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 5 yang mulia juga sudah melakukan dengan Menko Polhukam, ya, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, ya. Dan itu salah satu progres yang sangat-sangat positif. Kemudian untuk pertemuan dengan RI 100 tetap akan segera diagendakan. Selain itu, kita mengenal NU, ya. NU itu salah satu organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Mereka juga sudah sangat antusias dengan UN Swisindo dan mereka sangat-sangat siap untuk membantu ikut mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Adan. Oke, saya persingkat. Jadi intinya kita semua di sini satu komando kepada Bapak Presiden UN Swisindo dan kepada Yang Mulia Bapak M1, ya. Nanti kita sambung sebentar ya, adzan dulu. Jadi intinya untuk bersinergi dengan pemerintah yang mulia dan tim yang dipercayakan terus melakukan proses-proses yang akan segera mengerucut program ini, ya, seperti itu. Kemudian satu hal lagi, ada banyak hal juga yang selain di perbankan, dana-dana tunai non perbankan yang juga sedang diperjuangkan oleh Yang Mulia dan beberapa tim yang dipercayakan, ya. Itu mungkin tidak bisa kita share di sini, tapi yang jelas Yang Mulia sedang menyiapkan segala sesuatunya dengan rapih. Jadi segala sesuatunya sudah kita duduk manis. Kalau struktur udah beres ya, kita duduk manis, tunggu Yang Mulia memberikan instruksi kepada kita semua untuk go start, ya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak lama lagi. Begitu ya Bapak Ahmadi? Amin. Jadi kita saat ini hanya perlu berdoa, mudah-mudahan segala proses dimudahkan, dilancarkan, dan apa yang kita harapkan benar-benar segera tercapai, terrealisasi. Seperti itu, ya. Saya rasa itu aja ya. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Hengki. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas semua kehadirannya, dan saya sebagai Depjen Provinsi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini support atau informasi dari saya sangat kurang kepada seluruh relawan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Saya tidak mau memberikan angin surga, saya tidak mau memberikan iming-iming, saya tidak mau memberikan hal-hal katanya PHP bahasanya ya, pemberi harapan palsu, tanggal sekian sudah cair, tanggal sekian kita sudah ada BOP dan lain sebagainya. Saya tidak mau.
Saya sangat hati-hati, jadi mohon pengertian dan pemahaman dari seluruh relawan, seluruh pengurus yang ada di sini, ya. Kita tunggu saja, ketika semuanya sudah terrealisasi, pasti saya akan memberikan informasi sesegera mungkin. Saya tidak mungkin sudah menerima dana dari Yang Mulia, saya diem-diem, itu tidak mungkin. Karena di sini saya sangat paham. Saya di sini sebagai apa? Kita belajar untuk menjadi amanah. Ketika Yang Mulia sudah memberikan dana kepada seluruh Dapjan Provinsi, itu adalah beban tersendiri buat kita dan kita pasti akan segera menyalurkan. Ya, jadi tidak mungkin saya menunda-nunda waktu yang kita harapkan. Seperti itu, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya belum bisa mensupport secara maksimal karena saya juga serba dalam keterbatasan dan saya paham semuanya yang ada di sini punya masalah sendiri-sendiri, ya. Sebelum kita masuk di UN Swisindo mungkin kita juga sudah penuh dengan masalah. Jadi jangan pernah menyangkut pautkan antara masalah pribadi kita dengan UN Swisindo. Kita berusaha untuk tetap stabil dalam mungkin keluarga kita, ya. Jangan sampai nanti ada perceraian gara-gara UN Swisindo. Please deh. Ya. Jangan dikambing hitamkan UN Swisindo, kasihan. Tuh Yang Mulia sudah benar-benar dikambing hitamkan oleh banyak negatron, ya. Jadi tolong jangan menambah beban beliau gitu. Dan kalaupun kita juga melakukan atau merasakan hal yang sama, itu belum seberapa dibanding Yang Mulia. Jadi kita tetap positive thinking. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan segera terrealisasi. Amin. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Hengki. Oh, masih ada Pak Hengki yang mau disampaikan? Di on dulu, Pak. Tambahan. Tetap semangat, ya. Oke. Jadi kita pun dari provinsi tetap semangat, tidak mengenang lelah, ya. Jadi satu hal lagi yang tidak pernah, mohon maaf untuk kabupaten-kabupaten lain selain Subang, saya mengucapkan terima kasih. Subang sudah mempunyai ide yang sangat baik.